Selamat pagi dokter, selamat pagi pula teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nimade Elsa Wardani dengan NIM 2002612109 selaku dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah periode 6 September hingga 17 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan critical care medicine, di mana ini adalah sumber referensi yang digunakan. Lanjut, kita akan bahas terkait dengan critical care medicine, di mana ini adalah suatu perawatan medis untuk orang-orang yang mengalami cedera dan penyakit yang mengancam jiwa, dilakukan perawatan intensif dengan tim penyedia layanan kesehatan yang terlatih secara khusus dalam memberi perawatan selama 24 jam, termasuk terus memantau terkait dengan tanda-tanda vital pasien. Selanjutnya, critical care medicine itu dibagi dua, yaitu ada high care unit dan juga ada ICU atau intensive care unit. Di mana dari keduanya ini akan kita bahas satu per satu. Jadi, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu dari high care unit. Jadi, high care unit ini adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil, kemudian masih memerlukan pengobatan, perawatan, serta observasi secara ketat. Pada pelayanan dari high care unit sendiri, itu adalah suatu tindakan medis yang dilaksanakan melalui pendekatan multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter, serta dibantu juga oleh perawat, di mana mereka semua bekerja secara interdisiplin dengan fokus pelayanan yang diutamakan pada pasien yang membutuhkan pengobatan ataupun perawatan serta observasi secara ketat. Jadi perawatan dan observasi yang dilakukan itu sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit. Selanjutnya kita akan bahas mengenai indikasi masuk pasien high care unit. Jadi pada pasien-pasien yang masuk high care unit itu memiliki indikasi-indikasi tertentu, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pada pasien-pasien dengan gagal organ tunggal, biasanya mempunyai risiko tinggi terjadi komplikasi. Kemudian yang kedua yaitu pada pasien-pasien yang memerlukan perawatan, baik itu perawatan yang perioperatif. Selanjutnya kita bahas terkait dengan indikasi keluar dari high care unit. Jadi sama halnya dengan masuk, jadi saat keluar itu pasien juga memiliki indikasi-indikasi tertentu sehingga diizinkan keluar dari high care unit, yaitu adalah pasien-pasien yang sudah stabil. Jadi pasien-pasien yang stabil ini sudah tidak membutuhkan lagi pemantauan yang ketat lagi seperti itu. Kemudian yang kedua itu pada pasien-pasien yang memburuk. Jadi pasien-pasien yang memburuk ini perlu pindah ke intensive care unit sehingga pasien-pasien yang kondisinya memburuk itu bisa keluar dari high care unit dan berpindah ke intensive care unit seperti itu. Selanjutnya, kita juga akan membahas terkait dengan indikasi pasien yang tidak perlu masuk ke high care unit. Yaitu yang pertama pada pasien-pasien dengan fase terminal, seperti contohnya itu adalah kanker stadium akhir. Kemudian yang kedua, yaitu pada pasien-pasien atau keluarga yang menolak untuk dilakukan perawatan di high care unit. Jadi saat diminta izin pada pasien ataupun keluarga menolak sehingga pasien-pasien atau keluarga dari pasien itu sudah memberikan penolakan, maka pasien-pasien tersebut tidak perlu masuk ke high care unit lagi seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan ruang lingkup dari pemantauan yang harus dilakukan, di mana itu ada 4 ruang lingkup pemantauan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tingkat kesadaran,
Lalu yang kedua yaitu fungsi pernapasan dan juga sirkulasi dengan interval waktu minimal 4 jam atau disesuaikan dengan keadaan pasien. Lalu yang ketiga adalah oksigen dengan menggunakan oximeter secara terus-menerus. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan cairan dengan interval waktu minimal 8 jam atau bisa juga disesuaikan dengan kondisi atau keadaan dari pasien itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tindakan medis yang dilakukan di high care unit. Jadi ada beberapa tindakan medis yang dilakukan di high care unit, yaitu ada yang pertama adalah bantuan hidup dasar atau bisa disebut juga dengan basic life support atau BHD atau BLS. Kemudian ada bantuan hidup lanjutan atau advanced life support atau BHL ataupun ALS. Kemudian yang kedua yaitu terapi oksigen. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan untuk pemeliharaan ataupun stabilisasi atau seperti obat inotropik, obat anti nyeri, obat aritmia jantung, obat-obatan yang bersifat vasoaktif, dan lain-lain. Kemudian ada nutrisi enteral atau nutrisi yang parenteral. Lalu ada juga fisioterapi yang sesuai dengan kondisi atau keadaan pasien. Bisa juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh, di mana evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh itu pada seluruh tindakan ataupun pengobatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah indikasi masuk berdasarkan keluhan sistem organ. Jadi itu ada beberapa indikasi masuk berdasarkan keluhan dari sistem organ. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler seperti infak miokard dengan hemodinamik stabil, gangguan irama jantung dengan hemodinamik stabil, gangguan irama jantung yang memerlukan pacu jantung sementara atau menetap dengan hemodinamik stabil, kemudian gagal jantung kongesti, NHYA kelas 1 dan 2, serta hipertensi urgensi tanpa adanya gagal organ target. Lalu yang kedua, yang itu pada sistem saluran pencernaan, yaitu perdarahan saluran cerna, bagian atas tanpa hipotensi ortostatik, dan respon dengan pemberian cairan. Lalu ada sistem pernapasan, jadi pada sistem pernapasan ini contohnya adalah gangguan pernapasan yang memerlukan fisioterapi yang intensif dan juga agresif. Lalu ada sistem saraf, seperti cedera kepala sedang sampai berat ataupun stroke yang stabil dan juga memerlukan tirah baring dan memerlukan pemeliharaan jalan napas secara khusus. Lalu ada juga cedera sumsum tulang belakang, bagian leher yang stabil. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Dimulai dari lokasi itu bergantung dari modal yang dipilih atau dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada separated atau terpisah dengan ICU, kemudian integrated itu bergantung pada ICU dan paralel itu bersebelahan dengan ICU. Sedangkan dari segi desain itu dia luas daerah tidurnya 3x3 meter, lalu mempunyai AC dengan ventilasi yang baik, kemudian pencahayaannya juga cukup, lalu lantainya bersih, sumber energi listrik cadangan juga ada, lalu luas ruangan serta jumlah tempat tidur juga disesuaikan dengan kebutuhan, lalu memiliki sumber oksigen sentral ataupun tabung, dan yang terakhir itu juga harus ada wastafel. Selanjutnya dari segi peralatan itu bedside monitor yang dapat memonitor tekanan darah dan juga nadi secara berkala, lalu juga ada EKG dan oximetri, kemudian defibrilator, lalu alat penghisap lendir, suction pump, kemudian alat pembebas jalan napas seperti laringoskop, pipa endotrakeal, dan lain-lain. Lalu ada alat akses pembuluh darah, pompa infus, dan yang terakhir adalah alat transportasi untuk mobilisasi dari pasien. Selanjutnya adalah susunan dari tim pelayanan high care unit, yaitu koordinator, dokter spesialis yang telah mengikuti pelatihan dasar ICU, lalu anggotanya terdiri atas dokter spesialis atau dokter yang telah mengikuti pelatihan dari basic life support dan juga advanced life support. Lalu pada anggota yang lain itu ada juga perawat ya. Jadi perawat itu telah mengikuti pelatihan basic life support serta dapat menggunakan peralatan monitor.
Baik, ini adalah alur pasien dari dan juga ke high care unit, yaitu pada pasien yang baru datang, ditentukan dari kegawatan kondisi pasien, jika tidak bisa dibawa ke poliklinik. Kemudian jika pasien dengan kondisi gawat datang bisa langsung ke IGD, kemudian dari IGD itu bisa ke bangsal, kemudian bisa ke high care unit, bisa juga ke intensive care unit, dan bisa juga meninggal. Apabila ke bangsal, dari bangsal bisa ke kamar operasi, lalu bisa juga dari kamar operasi nanti balik ke bangsal, kemudian high care unit, intensive care unit itu juga sama, lalu dari kamar operasi juga bisa meninggal. Selanjutnya adalah dari pembahasan yang kedua, yaitu intensive care unit atau ICU. Jadi ICU ini adalah bagian dari bangunan rumah sakit dengan kategori pelayanan kritis, selain instalasi bedah dan juga instalasi gawat darurat. Kemudian ICU adalah ruang perawatan intensif yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan selama 24 jam. Lalu ICU ini adalah bagian dari suatu rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus dan perlengkapan khusus, ditunjukkan untuk observasi perawatan dan terapi pasien yang menderita penyakit cedera ataupun penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis yang dubial. Kemampuan minimal dari intensive care unit, mampu dalam resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan napas termasuk intubasi, trakeal, dan penggunaan ventilator, pemberian bantuan fungsi vital dengan alat portable sama transportasi pasien gawat, kemudian pemantauan EKG terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemakaian pompa infus, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai keadaan pasien, dan yang terakhir itu terapi oksigen. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan dari intensive care unit itu dibagi menjadi 3. Ada pelayanan ICU primer atau standar minimal rumah sakit tipe C, kemudian pelayanan ICU sekunder menengah rumah sakit tipe B, dan yang terakhir itu pelayanan ICU tersier atau tertinggi rumah sakit tipe A. Pada pelayanan ICU primer standar minimal, rumah sakit tipe C itu mampu memberikan pengelolaan resusitasi segera pada pasien sakit gawat, tunjangan kardiorespirasi jangka pendek, dan mempunyai peranan penting dalam pemantauan serta pencegahan dari penyulit pada pasien dan bedah yang berisiko. Kemudian di ICU juga bisa dilakukan ventilasi mekanik serta pemantauan dari kardiovaskuler sederhana selama beberapa jam. Yang kedua, pelayanan ICU sekunder itu rumah sakit tipe B, yaitu memberikan standar ICU umum yang tinggi yang mendukung peran rumah sakit lain yang telah digariskan, misalnya kedokteran umum, bedah, pengelolaan trauma, bedah vaskuler, dan lain-lain. Hendaknya mampu memberi tunjangan ventilasi mekanis lebih lama dan melakukan dukungan ataupun bantuan hidup, tetapi tidak terlalu kompleks. Selanjutnya, pelayanan ICU tersier tertinggi tipe rumah sakit yang tipe A, yaitu merupakan rujukan tertinggi untuk ICU, memberikan pelayanan yang tertinggi juga, termasuk dukungan ataupun bantuan hidup bagi multisistem yang kompleks, kemudian dalam jangka waktu yang juga tidak terbatas, di mana ICU ini nanti akan melakukan ventilasi mekanis, kemudian pelayanan dukungan ataupun bantuan, baik itu dari renal ekstrakorporal dan juga pemantauan dari kardiovaskuler invasif dalam jangka waktu yang terbatas dan mempunyai dukungan pelayanan dari penunjang mediknya. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari pelayanan intensive care unit, yaitu dari diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari, lalu dalam memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan penata laksanaan spesifik problem dasar, lalu pemantauan fungsi vital dari tubuh terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik, dan yang terakhir memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya bergantung pada alat ataupun mesin dan juga pada orang lain. Selanjutnya adalah indikasi masuk dari intensive care unit, yaitu ada dibagi 3, yaitu pasien prioritas 1, di mana kelompok-kelompok ini itu sakit kritis, tidak stabil, memerlukan terapi intensif seperti dukungan ataupun bantuan ventilasi dan juga alat bantu suportif organ ataupun sistem lain,
kemudian infus obat-obat vasoaktif secara kontinu, dan obat-obatan aritmia kontinu, dan juga lain-lain. Yang kedua itu pasien prioritas kedua, di mana kelompok ini memerlukan pelayanan dari pemantauan canggih di intensive care unit, sebab sangat beresiko jika tidak dapat terapi intensif secara cepat. Kemudian pada pasien dengan prioritas 3, di mana kelompok ini pasien-pasien kritis yang tidak stabil dengan status kesehatan sebelumnya, lalu ada penyakit yang mendasari ataupun penyakit akut secara sendiri ataupun kombinasi. Sama halnya dengan masuk, pasien-pasien yang keluar dari intensive care unit juga memiliki indikasi tertentu, dibagi juga sama, dibagi 3, yaitu pasien prioritas 1, 2, dan 3, di mana pasien prioritas 1 itu kelompok ini dikeluarkan dari ICU apabila tidak butuh terapi intensif ataupun bila terapi yang dilakukan telah gagal ataupun prognosis jangka pendek yang dinilai buruk. Kemudian dengan kemungkinan sembuh ataupun manfaat terapi kontinu yang kecil. Yang kedua, pada pasien-pasien prioritas 2 ini keluar apabila kemungkinan untuk mendadak membutuhkan terapi intensif juga telah berkurang. Yang pasien prioritas ketiga biasanya pada kelompok-kelompok ini bisa keluar apabila kebutuhan terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi mungkin mereka dikeluarkan lebih dini apabila kemungkinan sembuh ataupun manfaat terapi intensif secara kontinu juga kecil. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sarana dan juga prasarana dari ICU, di mana lokasi itu dianjurkan satu kompleks dengan kamar bedah dan kamar pulih berdekatan ataupun ada akses mudah ke UGD, laboratorium, dan radiologi. Kemudian dari segi desain itu pelayanan ICU memadai berdasarkan desain yang baik dan pengaturan ruang yang adekuat. Lalu ketentuan bangunan ICU juga harus terisolasi dengan punya standar tertentu pada bahaya api, ventilasi, AC, pipa air, kabel monitor, dan mudah dibersihkan. Lalu pada peralatan itu juga ventilasi mekanik, alat ventilasi manual, serta alat penunjang jalan napas, ada alat hisap, kemudian peralatan akses vaskuler, peralatan monitor invasif dan non-invasif, defibrilator dan alat pacu jantung, kemudian alat pengatur suhu pasien, peralatan drain toraks, pompa infus, bed khusus, lampu untuk tindakan, dan continuous renal replacement therapy. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sekian.